Apa itu koloid? Koloid adalah campuran dua zat atau lebih yang tampak homogen, namun sebenarnya heterogen secara mikroskopik. Ukuran partikel zat terdispersi antara 1 hingga 1000 nanometer dan terletak di antara larutan sejati dan suspensi. Kedua adalah perbandingan antara koloid, larutan, dan suspensi. Yang pertama adalah koloid. Koloid memiliki partikel berukuran sedang, tidak mengendap, dan bisa menyebarkan cahaya. Yang kedua adalah larutan, memiliki partikel yang kecil, tidak bisa disaring dan stabil. Yang ketiga adalah suspensi, memiliki partikel yang besar, mudah mengendap, dan dapat disaring. Masuk ke bagian berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri koloid dan tentang efek Tyndall. Ciri-ciri koloid itu ada 5. Yang pertama itu koloid ini berukuran antara 1 sampai 1000 nanometer. Yang kedua itu partikel ini tidak mengalami yang namanya itu sedimentasi. Yang ketiga itu partikel ini dapat menyebarkan cahaya. Yang keempat itu partikel ini tidak bisa disaring menggunakan saringan biasa. Nah, yang terakhir ini partikel ini terlihat homogen tapi bersifat heterogen. Masuk ke efek Tyndall. Jadi di dalam efek Tyndall ini partikel koloid itu ketika terkena cahaya di dalam larutan koloid, yang terjadi adalah cahayanya akan menyebar. Baru saat cahaya menyebar, inilah yang membuat berkas cahayanya terlihat seperti cahaya lampu di dalam kabut. Baru tentang efek Tyndall ini, bahwa larutan koloid ini tidak terjadi pada larutan sejati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gerak Brown dan adsorpsi koloid. Yang pertama saya akan membahas tentang gerak Brown. Nah, jadi dalam gerak Brown itu partikel koloid ini terus bergerak secara acak. Hal ini disebabkan oleh tumbukan dengan molekul medium pendispersi. Nah, hal ini itu untuk menjaga kestabilan koloid agar tidak mengendap. Selanjutnya masuk ke dalam adsorpsi dalam koloid. Nah, adsorpsi dalam koloid ini itu dijelaskan bahwa partikel koloid itu bisa menyerap ion dari lingkungan sekitarnya. Lalu hal ini itu menyebabkan partikel bermuatan dan mencegah pengumpalan. Nah, proses adsorpsi ini penting dalam proses pemurnian dan pengolahan limbah. Koagulasi koloid dan dialisis. Koagulasi koloid. Koloid dapat menggumpal dan mengendap jika ditambahkan zat elektrolit. Proses ini disebut koagulasi. Contohnya, pengendapan lumpur di air limbah menggunakan tawas. Dialisis. Metode pemisahan koloid dari ion kecil atau molekul dengan membran semi permeable. Proses ini dimanfaatkan dalam dunia medis seperti cuci darah dan kimia. Kemudian sistem koloid berdasarkan fase dan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fase, koloid dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Contoh koloid gas, asap dan kabut. Contoh koloid cair, susu dan krim. Contoh koloid padat, gel dan kaca berwarna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di dapur, seperti susu, mentega, dan mayones. Di kamar mandi, pasta gigi, sabun cair, dan krim wajah. Di jalan raya, ada asap kendaraan dan kabut pagi. Di industri ada cat tinta
semir, dan deterjen. Kemudian jenis-jenis koloid umum. 1. Sol padatan dalam cairan, contoh tinta dan cat. Emulsi. 2. Emulsi, cairan dalam cairan, dalam cairan, contohnya susu dan mayones. 3. Aerosol, zat padat atau cair dalam gas, contohnya kabut dan asap. 4. Busa, gas dalam cairan atau padat, contohnya krim cukur dan spons. 5. Gel cairan dalam padatan, contohnya agar-agar dan jelly. Oke, selanjutnya ada cara membuat koloid. Yang pertama itu dengan cara dispersi dengan menghancurkan partikel besar menjadi partikel koloid dengan alat penggiling dan peledak busur listrik. Yang kedua itu dengan cara kondensasi dengan menggabungkan partikel kecil menjadi ukuran koloid. Nah, contoh dari cara kondensasi adalah yang pertama itu dari reaksi kimia atau perubahan fisika. Di sini ada kestabilan koloid. Kestabilan koloid dipengaruhi oleh muatan partikel, penambahan elektrolit yang bisa menetralkan muatan dan menyebabkan koagulasi, dan beberapa koloid distabilkan dengan zat emulsifier. Koloid yang pertama dalam industri. Yang pertama contohnya adalah farmasi. Contohnya adalah obat salep dan suspensi. Kedua, kosmetik. Contohnya adalah lotion, foundation, dan concealer. Ketiga adalah dalam pangan. Contohnya es krim, margarin, dan saus. Keempat, teknologi. Contohnya tinta primer, cat semprot, dan pelapis anti karat. Kedua, dalam alam. Pertama, awan dan hujan, hasil dari aerosi di udara. Tanah subur mengandung sel koloid yang membantu menyimpan air dan nutrisi. Ketiga, pencernaan. Sistem tubuh menggunakan proses koloid untuk menyerap nutrisi. Proses-proses koagulasi dalam kehidupan dan aplikasi efek Tyndall. Yang pertama, proses-proses koagulasi dalam kehidupan. Penjernihan air dengan tawas, pengolahan limbah cair industri, dan proses pembuatan keju dari susu menggunakan asam atau enzim. Aplikasi efek Tyndall yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan merupakan koloid atau bukan. Yang kedua, penerapannya di lampu mobil, dalam kabut, dan laser di ruangan berasap. Ringkasan dari seluruh materi ini adalah koloid adalah campuran heterogen dengan partikel yang berukuran 1-1000 nanometer, bersifat stabil dan memiliki ciri khas seperti efek Tyndall dan gerak Brown. Dan yang terakhir, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, industri, dan ilmu pengetahuan. Terima kasih.